Pertandingan yang mempertemukan Persija Jakarta melawan Arema FC dalam lanjutan Liga 1 Indonesia berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Laga ini menjadi salah satu pertandingan yang penuh drama, diwarnai dengan tensi tinggi, 2 kartu merah bagi Persija Jakarta, dan aksi comeback gemilang dari Arema FC. Hasil akhir dari duel sengit ini pun menjadi sorotan bagi para penggemar sepak bola tanah air. Babak pertama, intensitas tinggi dan 2 kartu merah untuk Persija. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menunjukkan permainan agresif dengan intensitas tinggi. Persija Jakarta dan Arema FC sama-sama tampil menyerang dalam upaya mencari gol pembuka. Beberapa peluang tercipta dari kedua kubu, namun ketangguhan lini pertahanan dan kecekatan penjaga gawang membuat skor tetap bertahan 0-0 dalam 20 menit awal. Namun, malapetaka pertama bagi Persija terjadi pada menit ke-21. Gelandang andalan mereka, Maciej Gajos, harus menerima kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Arema FC. Wasit sempat meninjau insiden tersebut melalui VAR sebelum akhirnya mengusir Gajos dari lapangan. Bermain dengan 10 pemain, Persija mulai mengalami tekanan dari Arema FC yang mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Bukannya mereda, situasi justru semakin buruk bagi Persija Jakarta. Pada menit ke-37, striker andalan mereka, Gustavo Almeida, juga harus meninggalkan lapangan setelah mendapatkan kartu merah. Insiden tersebut kembali ditinjau melalui VAR sebelum wasit memastikan keputusan untuk memberikan kartu merah langsung kepada sang penyerang. Dengan demikian, Persija harus bertanding hanya dengan 9 pemain sejak menit ke-37. Meski berada dalam kondisi sulit, Persija tetap berusaha bertahan dengan baik dan mencegah Arema FC mencetak gol. Hingga babak pertama berakhir, skor masih bertahan imbang tanpa gol 0-0. Babak kedua, Persija kejutkan Arema FC sebelum akhirnya takluk. Memasuki babak kedua, Arema FC langsung meningkatkan intensitas serangan mereka, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Persija yang hanya bermain dengan 9 orang terpaksa bertahan total, menumpuk para pemain mereka di sektor pertahanan guna menghalau serangan Arema FC. Namun, kejutan terjadi pada menit ke-62. Melalui skema bola mati, bek muda Persija Jakarta, Rizky Ridho, berhasil mencetak gol dan membawa Macan Kemayoran unggul 1-0. Gol ini tentu mengejutkan para pemain Arema FC yang justru lebih dominan dalam penguasaan bola dan serangan sejak awal babak kedua. Keunggulan Persija tidak bertahan lama. 2 menit setelah gol Rizky Ridho, tepatnya pada menit ke-64, Arema FC berhasil menyamakan kedudukan melalui Pablo Oliveira. Tendangan keras dari luar kotak penalti yang dilepaskan Oliveira melesat deras ke dalam gawang tanpa bisa dihentikan oleh kiper Persija, Carlos Eduardo. Skor pun berubah menjadi 1-1. Hanya berselang 2 menit setelah gol penyama kedudukan, Arema FC kembali mencetak gol dan membalikkan keadaan. Serangan balik cepat yang mereka lancarkan diakhiri dengan tendangan luar biasa dari Dalberto. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti tak mampu dijangkau oleh Carlos Eduardo, dan Arema FC pun unggul 2-1 pada menit ke-66. Keunggulan Arema semakin bertambah pada menit ke-72. Kesialan menimpa lini belakang Persija Jakarta ketika Ferrari, yang berusaha menghalau bola dari dalam kotak penalti, justru malah mencetak gol bunuh diri. Bola yang coba dibuangnya justru meluncur masuk ke gawang sendiri, membuat skor berubah menjadi 3-1 untuk keunggulan Arema FC. Gol bunuh diri ini semakin mempersulit posisi Persija yang sudah bermain dengan 9 orang. Dengan stamina yang semakin menurun dan tekanan bertubi-tubi dari Arema FC, Persija kesulitan untuk kembali bangkit. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-1 tetap bertahan untuk kemenangan Arema FC. Kesimpulan, kemenangan berharga untuk Arema FC. Laga ini menjadi salah satu pertandingan penuh drama dalam lanjutan Liga 1. Persija Jakarta harus bermain dengan 9 orang sejak babak pertama akibat 2 kartu merah yang diterima oleh Maciej Gajos dan Gustavo Almeida. Meskipun sempat mengejutkan dengan unggul lebih dulu melalui gol Rizky Ridho, Persija akhirnya tak mampu mempertahankan keunggulan mereka. Arema FC memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan baik dan berhasil mencetak 3 gol dalam rentang waktu hanya 8 menit, melalui Pablo Oliveira, Dalberto, dan gol bunuh diri Ferrari. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Arema dalam persaingan Liga 1, sementara Persija harus mengevaluasi performa mereka, terutama dalam menjaga emosi dan disiplin di lapangan. Dengan hasil ini, Arema FC meraih 3 poin berharga, sementara Persija harus menerima kenyataan pahit kehilangan poin di kandang sendiri serta harus memperbaiki performa mereka untuk pertandingan selanjutnya.